Sudah rolling? Sudah record? Halo guys, ketemu lagi dengan Cak Jainal dari Pawon Cinema. Hari ini kita mau mereview lagi satu alat yang sering dipakai oleh para videographer. Alatnya di belum, bro. Ini loh. Nah, Saramonic apa gitu? Blink 500 Pro B2. Ini saya beli dari DOS bulan kemarin, sampai sekarang belum kita pakai sama sekali. Khusus spesial untuk direview. Habis ini dijual ya? Iya. Oke. Kita unboxing dulu ya guys. Teman-teman, kita buka. Ini masih perawan. Kita coba. Berat. Nah, ini bungkusnya hitam doff, keren banget nih. Nah, ini ada kartu garansi ya, karena memang beli di DOS, garansi resmi. Ini ada boxnya ini, jadi ada hard case-nya, ada tulisannya Saramonic. Yuk kita buka. Ini apa nih? Ini ada kayaknya kabel-kabel ya, kayak kabel-kabel gitu. Oh iya, ternyata banyak sekali di sini. Oke, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah yang kita dapatkan di dalam box Saramonic 500 Pro B2. Yang baru, yang pertama adalah B1. Nah, ini ada satu kabel untuk ke HP. Jadi ini 3 jack 3,5 TRRS. Ada 3 garis. Habis itu ini untuk yang ke kamera, karena dia adalah TRS, jadi ke kamera sama ke laptop. Terus ini ada kabel charger, ini charger untuk ke Saramonic ya. Jadi ada yang USB-C, ada yang USB micro USB. Terus ini ada dikasih 2 karena memang B2 adalah transmitternya ada 2. Jadi dikasih juga lavalier mic omnidirectional. Jadi ada 2 beserta windshieldnya atau dead cat. Dead cat ya apa? Kucing mati ya? Kok kucing sih? Masa ya kucing? Enggak. Jadi ini adalah windshieldnya ada 2. Terus ini adalah case-nya. Ini adalah bisa mencharge. Jadi ini di sini tulisan adalah 5 volt 1,5 ampere. Jadi ini kita ngecasnya ada di sini. Ini bisa kalau nggak salah ini 2000 mAh. Jadi kita langsung bisa mencas mic kita, mic Saramonicnya di ininya, di case-nya ini, charger case ini namanya. Oke, kita sekarang buka ya charging case-nya. Nah, di sini terlihat ada lampu. Jadi ini indikator sisa berapa barnya untuk sisa energi dari charging case-nya. Terus di sini ada 2 transmitter dan 1 receiver. Receiver ini nanti dipasang di kamera. Nah, atau di HP juga bisa. Ini masih plastiknya masih ada nih. Jadi belum pernah kita pakai ya. Ini di sini sudah ada clip on-nya. Jadi sudah built-in. Jadi kita nggak perlu pasang-pasang. Kalau kita pakai mic clip yang lama, kita harus pakai yang ada besinya gitu. Nah, ini sudah include ya, sudah include. Nah, saat kita tempelin gini, kita taruh, dia akan ada indikator merah di sini. Nah, ini karena belum pernah kita charging, kita coba dulu ya. Kita lepas dulu itunya, stikernya. Nah, kita coba. Nah, langsung muncul indikator charging. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, dia langsung ngecas. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dari atas. Nah, ini charging dia. Oke. Ini sudah mendukung fast charging. Jadi ini baterainya pakai lithium. Kalau dia sudah penuh, dia akan bisa dipakai sampai 8 jam. Jadi 8 jam full kita pakai bisa. Kalau Rode, saya juga punya Rode yang wireless go, itu kalau nggak salah nggak sampai 8 jam, mungkin sekitar
5 atau 6 jam kayak gitu. Nanti kita bandingkan ya. Kita tinggal habis ini kita coba bagaimana suara langsung dari Saramonic. Ini ada di transmitter sudah ada built-in mic-nya. Tapi kalau memang lebih bagus biasanya kita pakai lavalier mic ini omnidirectional. Jadi nanti kita coba dua-duanya, pakai yang built-in sama yang pakai mic lavalier. Nanti kita bandingkan juga dengan Rode Wireless Go. Oke, kita coba ya. Oke guys, sekarang kita lihat fitur-fitur apa yang ada di Saramonic Blink 500 B2. Di sini di boxnya ini ada tanda open, terus ini indikator untuk baterai sama pairing ya. Nah, saat kita pencet dia akan membuka. Nah, dia akan membuka. Nah, kita akan langsung melihat bahwa dia langsung di charging. Kalau memang baterainya berkurang, dia akan langsung otomatis charging. Nah, kita ambil dulu yang receiver sama transmitter ya. Kita ambil salah satu, kita tutup. Nah, di transmitter tombol untuk power itu adalah di bagian yang tanda mute ini. Jadi di sini ada lambangnya logo untuk power on, power off. Kita coba tekan sedikit lama, sekitar 3 detik ya. Nah, akan muncul tulisan Saramonic. Nah, setelah itu di sini akan muncul indikator-indikator seperti sinyal daripada transmitter, terus ada A dan B. Jadi karena ini adalah B2, jadi transmitternya ada 2, transmitter A dan transmitter yang B. Nah, di tombol yang sebelah kiri ada tulisan setting ya. Terus ada lambang positif sama negatif. Jadi ini untuk settingnya atau menunya. Di sebelah kanan ada USB, ini juga untuk charging. Jadi chargingnya bisa 2, bisa pakai tempat tadi, charging case, atau langsung charging pakai micro USB. Saat kita pencet settingnya, nah kita akan langsung muncul versi. Jadi ini adalah versi yang 117. Habis itu ada restore, default. Setelah itu lanjut, bisa pakai English. Coba kita lihat apa aja di sini. Wah, ada Cina, ada Inggris. Jadi cuma ada 2, Inggris sama Cina. Bahasa Jawa nggak ada, apalagi bahasa Madura. Oke. Terus setelah itu ada mute key enable. Jadi kalau kita pencet langsung di tombol power ini, saat dia sudah menyala, kita pencet dia langsung mute. Oke. Terus backlight mode on, terus output stereo. Nah, ini bisa, enaknya di sini adalah kita pakai Blink Saramonic ini, Blink 500 Pro. Itu kita bisa setting mau stereo atau mau mono. Jadi bisa 2, mau mono atau stereo. Tinggal teman-teman kebutuhannya yang mana. Kalau di Rode Wireless Go tidak bisa. Jadi karena memang dia tidak ada layarnya, jadi tidak bisa disetting apa-apa. Terus setelah itu ada volume. Nah, ini juga enak. Jadi kelebihan daripada Saramonic ini volumenya bisa ini hampir sama dengan Saramonic yang lama, karena Saramonic yang bukan yang B1 ya, tapi Saramonic yang kalau nggak salah seri UW sama TX UW9 kalau nggak salah. Nah, itu dia bisa setting untuk volume, tapi hanya mereka masih pakai baterai A3 A2. Jadi ada keuntungan dan kerugian saat kita pakai baterai A2 atau baterai yang sudah built-in seperti ini atau lithium. Nah, setelah versi habis itu volume, nah ini sudah. Jadi ini adalah setting-setting yang ada di transmitternya. Nah, kita coba sekarang yang kita hidupkan yang transmitter ya. Jadi ini sama, dipencet sebelah kanan di tombol yang mute ini sekitar 2 detik 3 detik, habis itu dia akan muncul tulisan Saramonic. Nah, di sini juga settingnya juga ada di sebelah kiri. Jadi transmitter dan receiver semua sama bisa disetting. Nah, kita lihat settingnya di sini sama versi 117. Habis itu restore default, lanjut sama Inggris sama Cina. Terus mute key sama ya, di sama. Backlight mode on, habis itu input mode. Jadi kita mau di sini ada tombolnya, ada lubang portnya untuk mic
atau line in. Jadi kita mau pakai mic atau line in dari tempat lain ya. Terus setelah itu, nah mic gain jadi sama kayak apa namanya, seperti receiver tadi. Jadi ada untuk volumenya. Nah, jadi kita kalau kita setting di yang receiver, berarti kita bisa pengaruhnya ada di dua transmitter itu langsung bisa kita setting di sini. Cuman kalau kita mau setting sendiri, kita settingnya adalah per transmitter. Transmitter kita setting, transmitter A kita setting sendiri, transmitter B kita setting sendiri. Karena kan kadang mungkin ada orang yang suaranya mungkin waktu dialog mungkin suaranya kurang kenceng gitu. Jadi yang B dikencengin, terus yang A mungkin karena dia sudah keras ngomongnya mungkin malah direndahin. Jadi untuk setting enak sekali kalau saya pikir kita bisa setting di transmitter maupun di receiver. Oke ya teman-teman, ini juga sinyalnya, jadi kelihatan sinyalnya dan juga baterai tinggal berapa. Baterai di receiver itu kelihatan indikatornya ada di sini dan juga sinyal daripada transmitter itu sendiri. Oke. Sony A7S3 body only merupakan kamera mirrorless dengan video yang dioptimalkan, sensitivitas yang dioptimalkan, dan kecepatan yang dioptimalkan. 12 megapiksel Exmor R BSI CMOS sensor yang direvisi dan Beyond XR image processor yang diperbaharui. Sony A7S3 body only merupakan kamera mirrorless dengan video yang dioptimalkan, sensitivitas yang dioptimalkan, dan kecepatan yang dioptimalkan. 12 megapiksel Exmor R BSI CMOS sensor yang direvisi dan Beyond XR image processor yang diperbarui. Sony A7S3 body only merupakan kamera mirrorless dengan video yang dioptimalkan, sensitivitas yang dioptimalkan, dan kecepatan yang dioptimalkan. 12 megapiksel Exmor R BSI CMOS sensor yang direvisi dan Beyond XR image processor yang diperbarui. Sony A7S3 body only merupakan kamera mirrorless dengan video yang dioptimalkan, sensitivitas yang dioptimalkan, dan kecepatan yang dioptimalkan. 12 megapiksel Exmor R BSI CMOS sensor yang direvisi dan Beyond XR image processor yang diperbarui. Teman-teman, kita sekarang tes jarak transmitter sama receiver dari Saramonic Blink B2 ya. Oke, ini sekitar 5 meter ya, 10 meter, ini sekitar hampir 20 meter, ini 30 meter, 40 meter teman-teman, ini sudah 50 meter, ini 70 meter, ini sudah hampir 80 meter, ini 90 meter, 100 meter teman-teman, ini sudah 100 meteran. Oke, kita sekarang sudah sampai di akhir. Jadi kita mau membahas kesimpulan saya pribadi ya. Saya pribadi. Ini kita ngomong dari kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah satu, sangat lengkap. Jadi mulai dari Saramonic enaknya apa sih? Mic clipnya atau lavalier mic omnidirectional ini sudah dikasih. Kalau di merek-merek lain kita harus beli terpisah. Yang kedua, dia sudah untuk kabel untuk yang ke HP ataupun ke kamera itu sudah dikasih. Jadi enak sekali. Kadang kita kan pinginnya mic clip ini kita pakai mungkin waktu kita ngevlog pakai HP. Jadi kita bisa pakai ini. Kalau di merek-merek lain biasanya kita harus beli lagi kabelnya. Terus dia sudah kasih hard case. Yang ketiga ini kasih hard case ya. Kasih hard case. Terus habis itu yang keempat, asik banget dia sudah kasih charging case dan ini sudah fast charging. Jadi enak sekali, kita kalau sudah baterainya habis kita langsung taruh, dia akan ngecas dengan
fast charging. Ini sangat-sangat apa namanya ya, sangat nyaman sekali. Nah, terus receivernya sama transmitter bisa sama-sama disetting. Ini adalah kelebihan juga yang saya rasakan. Ternyata settingannya bisa disetting sendiri sehingga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini sangat nyaman sekali karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa setting volume atau gain, nah ini kita susah. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan daripada yang saya suka daripada Saramonic Blink 500. Nah, yang tidak saya suka, kekurangan daripada Blink ini adalah satu, case-nya ini nggak bisa kita masukkan ke case. Jadi kita harus bawa kabel-kabel ini sendiri, harus ada tempat sendiri. Harusnya kalau saya loh ya, kalau saya ini harusnya case-nya diperbesar sedikit lah di dalamnya supaya bisa menaruh mic-nya ataupun mic clip-nya ataupun kabel-kabelnya, sehingga waktu kita kalau kita taruh ini di tempat yang lain itu kita biasanya bisa apa namanya, ketelesut ya Bro? Oh ya, terselip di tempat yang lain, jadi karena tidak jadi satu kesatuan. Terus, nah itu adalah yang kekurangan yang saya rasakan atau yang saya kurang suka lah. Nah, untuk masalah suara, silakan teman-teman dengarkan sendiri dan rasakan sendiri lebih enak yang mana antara Rode Wireless Mic Go sama Saramonic Blink 500. Karena setiap orang akan merasakan atau mendengarkan secara berbeda karena memang sensitivitasnya juga berbeda. Silahkan dengarkan sendiri, tadi sudah saya cobakan antara Rode dan Saramonic. Mungkin itu ya guys, nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita masih banyak ini alat-alat yang mau kita review, jadi like dan subscribe ya, sehingga update review terbaru dari kami itu ada notifikasi. Thank you guys.